Luar biasa. Gak berasa ya tadi saya lihat, udah cantik. Sebentar lagi saudaraku, nanti minggu keempat kita akan merayakan ibadah spesial Imlek. Nah nanti minggu keempat para pelayan Tuhan boleh pakai Cheongsam. Jemaat juga kalau saudara mau pakai boleh. Pakai biar kita merayakan sama-sama ya. Buat saudara yang merayakannya di tanggal 17 besok ya kalau nggak salah ya. Tapi gereja kita akan merayakan sama-sama di tanggal 22. Dan by the way besok di tanggal 14 juga spesial. Valentine. Minggu depan ya. Nah, kita akan merayakan Valentine juga. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Financial Wonder. Di bagian yang kedua ini saya akan berbicara tentang satu judul firman, hatinya. Bukan sekedar hartanya. Basically I'm gonna talk about tithing. Saya akan berbicara tentang persepuluhan saudara. Salah satu pilar dari financial wonder. Saya berdoa saudaraku, biarlah melalui firman Tuhan ini semua kesalahpahaman, semua gagal paham yang membuat kita nggak nangkep esensi dasar dari persepuluhan itu dihapuskan. Karena kalau nggak hati-hati, akhirnya saudara, apa? Orang ngasih persepuluhan tapi dengan terpaksa tuh Bu. Atau even if saudara memberikan persepuluhan yang ada akhirnya hanya sekedar sebuah keharusan. Ada sebagian orang bahkan berpikir persepuluhan jadi beban. If not bahkan sebagian berpikir, aduh pastor paling itu juga rekayasanya gereja. Betul ya? Those things happen saudaraku. Rekayasa dari pendeta, Pak. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Sebenarnya pernah kepikiran enggak saudaraku? Hati Tuhan di balik persepuluhan itu seperti apa gitu. Karena yang paling penting justru itu. Hari ini doa saya, semua kesalahpahaman disingkirkan ya. Semua gagal paham disingkirkan, kita bisa nangkep apa yang jadi hatinya Tuhan. Saya akan landasi dengan satu ayat yang sudah sangat terkenal, biasa dipakai ketika berbicara tentang persepuluhan. Kita buka ya Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau saudara membaca Maleakhi 3 ayat 10 ini sejatinya ayat ini berbicara tentang janji berkat Tuhan. Sepakat ya? Tapi hanya gara-gara Pak di bagian depan ada tulisan persepuluhan, tiba-tiba semua orang jadi sensi gitu. Biasanya kalau sudah berbicara tentang berkat semuanya akan bilang amin. Tapi karena ada kata persepuluhan di depan ini, ayat ini jadi ayat yang sering kali dihindari gitu. Hari ini boleh enggak sih? Di tengah hiruk pikuk seputar persepuluhan, saya ajak yuk ngelihat latar belakangnya kenapa si Maleakhi ini ditulis gitu. Supaya saudara enggak lagi salah paham. Kita lihat dulu dan belajar tentang kitab Maleakhinya Pak. Kitab Maleakhi ini saudaraku adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Boleh enggak saya sebut si bontot dari perjanjian lama?
Dari kitab Maleaki ini, saudara, sebenarnya Maleaki itu sedang mengadres, Maleaki itu sedang menyoroti dan menegur, Pak. Keadaan kerohanian bangsa Israel yang di zaman itu sedang mengalami kemerosotan. Itu Maleaki. Ini teguran keras kepada bangsa Israel yang kerohaniannya sedang sakit. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan dari Maleaki ke Matius, itu butuh jangka panjang yaitu 400 tahun. Yang sangat terkenal dengan sebutan masa kegelapan. Why? Karena sejak dari Maleaki ini diperdengarkan, saudaraku, bangsa Israel tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Di titik itulah bangsa Israel mengalami degradasi, penurunan kerohanian yang sangat parah, sampai 400 tahun itu tidak terdengar suara Tuhan. Lalu tiba-tiba saudara membaca kembali dan muncullah sudah di Matius. Maleaki 3 ayatnya yang ke-10 yang baru saja kita baca ini, jangan disalahpahami ya saudaraku, itu bukan inti dasar dari Maleaki. Pasal 3 ayat yang ke-10 itu kayak Maleaki tuh nyenggol gitu loh, gimana sih? Tuhan tuh nyenggol bangsa Israel untuk mereka bisa melihat keadaan yang sudah menurun dan merosot kerohaniannya. Tapi kalau saudara tarik mundur di pasalnya yang pertama, coba saudara boleh buka ya, kita lihat ya. Supaya nanti saudara nggak salah paham gitu. Di pasalnya yang pertama, di sana itu Tuhan itu justru kasih judul di perikop pertamanya itu Tuhan mengasihi Israel. Tuhan tuh ngomong sama seperti bapak dengan anaknya gitu. Sama seperti Tuhan dengan hambanya. Tapi kalau bapak sama anak, emangnya anak tuh gak seharusnya ya memberikan rasa hormat sama orang tua gitu. Tuhan tuh ngomong saudara. Tapi kamu menghina aku kata Tuhan. Bangsa Israel ngomong dengan cara apa kami menghina engkau Tuhan? Tuhan ngomong, no tuh kamu ngasih aku persembahan roti tapi rotimu roti cemar. Saudara lihat itu Tuhan sedang mengadres bagaimana bangsa Israel itu sudah bertindak begitu rupa yang menjadi sebuah penghinaan buat Tuhan. Kamu ngasih aku persembahan dalam bentuk binatang tapi binatangnya buta. Saudara lihat tuh terus turun ke bawah. Kamu ngasih aku binatang tapi binatangnya timpang, binatangnya cacat. Saudara bisa ngelihat. Nanti kalau saudara turun, saudara buka pasalnya yang kedua, maka di situ ada tulisan perikopnya judulnya sangat jelas, murka Tuhan terhadap para imam. Di pasal 2, Tuhan gantian menegur para imam yang hatinya sudah condong menjauh dari Tuhan, saudaraku. Mereka tidak lagi melakukan ibadah dengan cara yang benar. Bahkan nanti kalau saudara turun lagi di perikop selanjutnya, Tuhan memarahi bangsa Israel karena kawin campur dan perceraian. Basically saudaraku, Tuhan itu merasa what happened to you gitu. Tuhan marah gitu. Engkau tidak lagi mengindahkan covenant dengan aku. Engkau tidak lagi memegang perjanjian yang sudah disampaikan. Baru di pasalnya yang ketiga saudara menemukan Tuhan gantian nyenggol saudaraku. Tentang persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Tapi basically kalau saudara bisa melihat semuanya itu, Tuhan itu sedang mengadres tentang spiritual
issue. Yang mengerti boleh katakan amin. Maleaki enggak banyak Pak. Dia hanya pasal 1 sampai pasal 4. Nanti pasal 4 kalau saudara lihat itu berbicara tentang hari Tuhan. Basically dari pasal 1 sampai pasal 4, Tuhan itu kepengen ngasih tahu ke bangsa Israel, ini loh, gejala-gejalamu tuh udah menunjukkan gitu. Lihat gitu. Bagaimana mungkin engkau bisa jadi begitu jauh dengan aku gitu. Disitulah Maleaki memberikan peringatan. Although saudaraku sekalipun kalau saudara baca dari Maleaki pasal 3 ayatnya yang ke-8 saudara naik dikit. Peringatan Tuhan itu emang keras banget saudara. Yuk kita buka ya. Tuhan itu ngomong gini, Maleaki itu ngomong gini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini keras saudara. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris aslinya bukan dikatakan bolehkah manusia menipu Allah. Can a man rob God? Rob itu apa saudara? Bolehkah manusia merampok Allah? Keras. Tapi coba boleh enggak saudara? Baca sekali lagi ayat ini. Dan kali ini coba, apakah saudara bisa merasakan yang saya rasakan? Instead of anger. Bisakah saudara menemukan kesedihan di ayat ini? Tuhan tuh sedih. It's more like apa? Kesedihan karena sekarang umatku sudah enggak menjadikan aku yang utama. Sekarang umatku sudah enggak lagi menjadikan aku Lord, the Master. Aku sudah bukan lagi sumber hidup. Persepuluhan saudaraku is more about heart rather than about the money. Kalau saudara bisa memahami, maka saudara bisa melihat, it's not talking only about the money gitu. Tapi Maleaki Pak, goes beyond that. Maleaki sedang berbicara tentang kemerosotan rohani bangsa Israel. And God is dealing, Tuhan berurusan dengan itu saudaraku. Itu sebabnya hopefully hari ini saudara bisa menangkap isu utamanya. Dan saudara nggak salah paham lagi tentang persepuluhan. Boleh saudaraku? Bisa nangkap ya? So it's not talking only about persepuluhan, tetapi satu kondisi keseluruhan dari bangsa Israel yang sedang degradasi rohaninya. Sampai di situ sudah nangkap dulu? Boleh saya lanjutkan lagi? Hal-hal yang seringkali membuat salah paham. Oke ya. Tahukah saudara bahwa persepuluhan itu tidak dimulai dari hukum Taurat. Persepuluhan sudah ada jauh sebelum zamannya Musa. Why do you say that, Pastor? Karena ada sebagian orang yang ngomong sama saya, Pastor, persepuluhan itu kan urusan hukum Taurat. Sekarang udah bukan zamannya lagi hukum Taurat. Padahal kebenarannya, sorry to say, makanya saya sering ngomong, saudaraku kalau lihat di YouTube hati-hati gitu. Kelihatannya emang benar. Tapi belum tentu benar. Persepuluhan itu sudah go way back. Sebelum Musa.
Which is di zamannya Abram. Dari Musa balik ke Abram sendiri itu around 500 to 700 years. Detetnya itu saudaraku itu 500 sampai 700 tahun balik saudara. Dan by the way masih dilakukan sampai zamannya Yesus. Itu ayatnya ada semua. Jadi instead buat saudara yang berkata, logika saya boleh enggak saudara masuk akalnya. Kalau dia tidak dimulai dari tidak dimulai dari hukum Taurat. Dia tidak berhenti sampai hukum Taurat. Logiknya kan? Karena persepuluhan diawali bukan sebagai hukum. Nanti saya akan bahas saudara. Supaya saudara enggak lagi salah paham. Persepuluhan dimulai sebagai prinsip iman. Dari pendahulu leluhur bapak-bapak iman. Yang dimulainya sesederhana dari hati yang mengasihi dan mengakui He is our master. Dia sumber. Jadi buat saya, apa ya saudaraku, ketika persepuluhan ini diperdebatkan, saya itu berpikir di titik mananya ya yang salah gitu. Karena sejak dari awal ibaratnya ilustrasinya gini saudara, ada seorang anak nih, dia sayang sama mamanya. Dia tahu di rumahnya nggak ada ART yang membantu mamanya. So every night anak ini saudaraku karena melihat mamanya yang sudah capek. Tanpa disuruh dia itu bantu mamanya cuci-cuci piring gitu. But then anak yang lain enggak bu. Gitu. Hanya si anak ini. Terus sampai satu ketika waktu berjalan. Mamanya ngomong sejak hari ini. Diperlakukan aturan. Setelah makan cuci piring sendiri-sendiri gitu kan. Pertanyaan saya, apakah karena aturan itu diberlakukan lantas kemudian anak itu jadi berhenti cuci piring? Apakah aturan itu diberlakukan dan jadi kemudian anak itu cuci piring gara-gara ada aturan? Make sense enggak logikanya? Sejak dari awal, persepuluhan itu tidak dimulai dari hukum Taurat. Thus, itu sebabnya tidak pernah berhenti sampai ke hukum Taurat. Dia sudah ada go way beyond, back there, di zamannya Abram. Dia masih dilakukan way, terus sampai ke depan di zamannya Yesus. Karena dia adalah prinsip iman. Garis bawah itu dulu ya. Boleh ya? Saya bawa lagi boleh enggak Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan, persepuluhan itu sudah dilakukan pertama kali awal mulanya di zamannya Abram. Bukan Abraham loh ya. Abraham belum jadi Abraham. Itu masih di zamannya Abram. Ayatnya di mana Pastor? Yuk. Saya tarik ya saudara, biar saudara nanti ada buktinya dan enggak lagi bingung gitu. Kejadian pasalnya yang ke-14, kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sudah saya buktikan ya saudaraku. Tapi kalau saudara baca ayat ini pasti saudara akan bingung. Itu sebabnya saya minta nanti kalau saudara udah di rumah buat saudara yang kepo. Dikepoin aja saudara, Alkitab tuh harus dikepoin.
Jangan asal percaya. Baca saudaraku di rumah dari awal sampai akhir. Tapi karena hari ini saya khotbah ada batas waktunya, saya jelasin dulu boleh. Ceritanya ini tentang apa? Singkat cerita saudaraku, Abram ini masih ingat gak Lot itu ditawan musuh? Ini kisahnya itu. Abraham bersama dengan 318 budaknya, notabene di highlight, dikasih garis bawah saudaraku, bahwa budaknya ini bukan prajurit terlatih Bu. Jadi mereka itu bukan tentara profesional Pak. Ini murni budak tapi karena situasi dilatih supaya bisa perang. Abraham bersama dengan 318 budaknya itu mengejar raja-raja di timur, saudara. Mereka hendak merebut dan menyelamatkan Lot. Itu ceritanya. Hebatnya, dengan 318 budak yang notabene bukan prajurit terlatih, Abraham berhasil mengalahkan 4 raja sekaligus. Menyelamatkan Lot, mendapat sangat banyak harta rampasan. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? It must be God. 318 budak, gak bisa apa-apa, cuman dilatih karena terpaksa ngelawan 4 raja dengan tentara sebesar itu. Menang. Kita setuju ya, itu dari Tuhan. Nah, di tengah situasi kejayaan itu glorious itu Bu, datanglah 2 pribadi kepada Abraham. Yang pertama Raja Sodom. Raja Sodom ngomong sama Abraham gini, nggak ada di ayatnya, nanti saudara ayatnya bukan di sini, nanti saudara baca sendiri kalau saudara mau kepoin biar penasaran gitu. Raja Sodom ngomong sama Abram, kamu hebat. Kasih aku orang-orangmu itu. Notabene Raja Sodom ini diselamatkan sama si Abram saudaraku. Kasih aku orang-orangmu, aku akan mengganti dengan sangat banyak harta. Ini tawaran yang menarik kan saudara? Tawaran yang tidak bisa dilewatkan. Tapi tengah si Raja Sodom ini ngomong, datanglah Raja Salem, Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, saudara. Pada saat Raja Salem itu datang, dia ngomong ini. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ternyata Pastor, urusannya apa dengan persepuluhan? Perkataan Raja Salem ini sepersekian detik menyadarkan Abraham kembali. Di titik sepersekian detik ini, Abraham disadarkan bahwa kemenangan ini bukan karena aku hebat. Kemenangan ini bukan karena strategiku. Kemenangan ini bukan dari kebesaranku. Tapi pemberian Tuhan. Bahkan Abraham mengatakan kepada kepada Raja Sodom, saudaraku, aku tidak akan menerima pemberianmu supaya jangan engkau berkata. Raja Sodomlah yang membuat Abraham menjadi kaya. Di titik itulah Alkitab mencatat, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara bisa nangkep gak penjelasan ini? Pak, persepuluhan itu lahir dari satu prinsip iman yang menyadari Tuhanlah sumber segala kemenangan, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan.
itu bukan lahir dari paksaan. Bukan lahir dari hukum. Dan tahukah saudara, siapa orang berikutnya yang mengikuti jejak Abraham? Yakub. Apa yang terjadi pada Yakub? Saya bawa lagi boleh Bapak Ibu? Jadi nangkep gak ya? Jadi lebih mengerti gak? Jadi jangan hanya sekedar asal diperdebatkan aja, tapi hopefully saudara bisa nangkep esensinya gitu. Apa titik utamanya supaya gak gagal paham? Yakub adalah orang berikutnya yang mengikuti jejak bapak leluhurnya. Terjadi pada saat dia lari dari Esau. Pada saat dia lari dari Esau, Yakub tuh nggak bawa apa-apa saudaraku. Di dalam pelarian itu Pak, Alkitab mencatat Yakub itu bahkan menggelandang saudara dari satu padang gurun ke padang gurun saudaraku, dia lari. Dia nggak bawa apa-apa selain baju yang melekat di badannya dan satu tongkat. Bahkan Alkitab mencatat dia tidur beralaskan batu. Maaf Bapak Ibu, ada di sini yang keadaannya lebih parah dari Yakub. Saudara tidur beralaskan batu. Senggol kiri kanan, Tuhan sudah memberkati engkau luar biasa. Kita alasnya bantal empuk. Yang semangat aminnya yang paling keras. Enggak ada di sini yang tidur di atas batu. Aminnya boleh lebih keras lagi. Nah, di tengah keadaan itulah, kalau saudara nanti baca, kita buka ya saudaraku. Tuhan memberkati Yakub. Yakub itu ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat, Kejadian maju ya. Kejadian pasalnya yang ke-28 saudaraku, kita lihat ayatnya yang ke-15. Tuhan ngomong, sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini Tuhan berjanji sama Yakub. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di momen itu, kalau saudara masih ingat, pernah nggak baca di dalam Alkitab bagaimana Yakub melihat tangga naik sampai ke atas surga. Di situ dia melihat malaikat turun naik dari tangga itu. Disitulah for the first time Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Kalau tadinya buat Yakub, Allah yang dia sembah itu adalah Allahnya Abraham dan Ishak bapaknya. Tapi di momen inilah saudara, ketika dia melihat malaikat turun naik itu, keesokan harinya dia bernasar. Kita buka ya, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang engkau hadir karena your parents. Engkau beribadah because of your family, keluargamu mengharuskan. Tapi boleh nggak sih hari ini saudaraku saya berdoa di tempat ini ya. Tuhanmu bukan dari kata orang. Saya berdoa sama seperti Yakub. Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu bukan lagi Allahnya Abraham, itu bukan lagi Allahnya Ishak, tetapi Tuhan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah ini, disinilah Yakub ngomong saudaraku. Akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara bisa ngelihat gak ya? Ini nih deklarasi iman loh. Yakub punya apa? Kok berani-berani ngomong ini? Dia gak punya apa-apa. Tapi di titik ini dia ngomong, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Kalimat ini sejujurnya saudaraku sedang mengatakan kepada Tuhan, kalau nantinya di kedepan hari aku yang gak punya apa-apa ini jadi punya sesuatu asalnya dari engkau. So hopefully saudara bisa melihat it is more, ini berbicara lebih tentang prinsip iman. Hai, sekarang saudara bisa ngerti kenapa saya sedih kalau ini diperdebatkan. Karena ini lahirnya bukan dari hukum. Ini lahirnya dari seorang yang dari desperation-nya, dia tidak tahu what to do, hanya kenal Tuhan dari bapak leluhurnya. Tapi sekarang dia menghadapi satu titik di mana dia nggak punya siapa-siapa. Di situ mulutnya berkata, kalau aku yang gak punya apa-apa ini aku diberkati, aku akan mengakui engkau Tuhan atas semua yang ada atas hidupku. And because of it, aku memberikan 10/10. Sampai di sini make sense Bapak Ibu? Hopefully gak salah sangka lagi ya. Jangan takut ya, saya sedih loh kalau udah tentang 10/10 terus pada takut. 10/10 terus pada menghindar. Lah ya kenapa toh saudara? Betul? Dari 2 kisah ini, saya kepengen mengajak saudara belajar. Ada titik-titik tentang 10/10 yang saudara bisa pelajari dari 2 kisah baik Abram maupun Yakub ini. Yang pertama, saudaraku, bahwa 10/10 sejatinya adalah lahir dari revelation, pewahyuan, bukan paksaan atau kewajiban. Itu munculnya Abraham sampai ngomong, aku bukan mau di Abraham tuh nggak ada yang maksa loh saudaraku. Siapa yang maksa? Nggak ada yang mewajibkan. Itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Pada saat sepersekian detik dia diingatkan oleh Raja Salem, Tuhanlah yang memberikan engkau kemenangan. Dari situ dia ngomong sama Raja Sodom, aku gak akan terima hartamu supaya jangan orang nantinya berkata Sodomlah yang membuat Abram menjadi kaya. 10/10 haruslah lahir dari revelation. Bukan paksaan. Itu sebabnya di gereja kita ya saudaraku bicara tentang 10/10 ini. Saudara, berapa banyak yang sudah berjemaat di sini lebih dari 10 tahun angkat tangan? Oke, saya lihat tangan-tangan terangkat. Ada lagi. Ada nggak yang sudah berjemaat di sini lebih dari 15 tahun? 15 tahun agak susah ya saudara, gereja kita juga. 10 tahun lah sampai di situ aja. Bagi saudara yang angkat tangan tadi, boleh angkat tangannya lagi? Oh 15 tahun katanya. Kita kasih tepuk tangan. Karena Pak Didi udah dari Solo sih. Udah sejak dari Solo. Saya tanya Pak Didi, sejak dari zaman Solo, pernah nggak ditelepon sama pendetanya, Pak Didi sorry belum ngasih 10/10. Gini katanya. Sorry saudaraku, karena di gereja ini kita sangat menghargai. Itu antara saudara dengan Tuhan.
Itu urusan masing-masing. Gak pernah ada paksaan. Itu sebabnya hari ini tanggalkan semua tameng. Tanggalkan semua beban. It's between you and your God. Karena persepuluhan seharusnya lahir dari hati yang menyadari dia sumber dari semua berkat dalam hidupku. Boleh ya, garis bawahi ini ya. Sejak dari hari ini keluarga Allah kalau mau diajak debat urusan persepuluhan, bilangnya apa? Gak usah debat. Karena buat saya persepuluhan adalah revelation. Bukan beban, bukan paksaan, bukan tuntutan. Tapi saya sadar aja, saya gak akan jadi kayak gini hari ini kalau bukan karena Tuhan. Itu sebabnya hatinya yang seperti itu, Bu. Yang nyentuh hatinya Tuhan. Make sense? Boleh? Boleh ya. Yang kedua, yang kita belajar dari Abraham dan Yakub itu adalah persepuluhan merupakan sebuah deklarasi iman. Abraham ngomong, dia tolak tuh, Raja Sodom ngomong, engkau berkata akulah yang membuat Abraham kaya. Demikian Yakub dia ngomong, segala sesuatu yang engkau berikan, dia memberikan persepuluhan. Artinya dia menyadari, saudaraku, kesadaran muncul bahwa aku punya itu bukan karena aku hebat. Yes, kita berusaha, yes kita kerja, tapi kalau bukan berkat Tuhan gak mungkin kita ada hari ini. Saya kasih ilustrasi simple ya. Berapa banyak di sini yang sudah punya anak? Coba lambaikan tangannya. Oke. Orang tua yang sudah punya anak tentunya setuju dengan saya. Adalah sukacita buat seorang orang tua itu untuk ngasih sesuatu buat anak. Saudara ngasih itu gak usah disuruh. Kadang anak gak minta aja saudara ngasih. Setuju ya? Saudara yang sudah punya anak tahu apa yang saya katakan ini. Bahkan kadang anak dikasih apa? Itu aja ya saudara kita tetap ngasih kok. Tapi pernah gak nih ibu-ibu khususnya ya yang geng tisu? Pernah gak mewek gara-gara anaknya dibeliin makanan atau es krim, gak langsung lari pergi dimakan sendiri, tapi balik ke ibu-ibu, ke saudara terus ngomong, Ma mau makan es krimnya gak? Coba mama rasain. Thank you ya Ma. Wah itu geng tisunya langsung keluar saudara. Itu bukan masalah apa sih kayak gimana saudara, itu bukan keharusan untuk anak itu balik. Tapi ketika anak itu ngelakuin itu sebagai seorang ibu yang kita ngasih, orang seluruh es krimnya aja kita kasih kok. Kita gak perlu ngambil es krimnya dia, kita mau ngambil beli sendiri juga bisa. Tapi ketika itu anak ngasih barang cuman secumit aja, itu meleleh di hati. Itu seolah-olah seperti kayak deklarasi dan understanding. Dia mengakui ini dari mami. Aku dapat karena mami kasih. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Saya berdoa ya saudara. Boleh gak sih mulai hari ini ya. Saudara gak ada lagi di dalam nama Yesus saya berdoa ya. Saya tahu bahwa ada luka-luka, saya tahu, saya tidak menutup mata saudaraku. Yes, ada yang memanfaatkan, ada yang punya niatan gak baik. Saya tidak menutup mata terhadap itu. Tapi hari ini saya berdoa loh, firman Tuhan ini menghapus semua kecurigaan, menghapus semua semua hal-hal yang jadi gak baik gitu tentang persepuluhan. Padahal it was not meant to be like that gitu.
Sejak dari hari ini berbicara tentang persepuluhan, saudara ngerti itu lebih tentang hatinya daripada hartanya. Sepakat ya? Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, tentang persepuluhan kita belajar dari Abraham dan Yakub. Persepuluhan sejatinya mengubah arah hati. Dari aku menjadi Tuhan. Pada saat Abraham memberikan persepuluhan, dia itu sadar sepersekian detik dia lupa, dia berbangga. Kalau aku sampai kayak gini nih ya, gak heran orang aku kerja keras kok. Aku ngelatih loh, itu sampai segitu loh, budak aja bisa menang loh, ngelawan prajurit. Itu siapa? Tapi persepuluhan itu meluruskan lagi, kita tuh ngomong, semuanya dari Tuhan. Itu prinsip yang bisa dipelajari dan membuat Tuhan senang. Kenapa saudaraku? Karena hatinya Abraham dibuat jadi rendah hati, Pak. Dijaga, tetap bergantungnya sama Tuhan. Bukan kalau sudah diberkati babai Tuhan. Bukan kalau sudah merasa mampu babai Tuhan. Di kota Solo pernah ada satu kesaksian. Seorang pengusaha restoran Jepang, saudara, diberkati Tuhan luar biasa. Awalnya permulaannya very humble. Dia datang ke gereja kita bukan siapa-siapa, dia benar-benar dari nol saudaraku. Dia setia terus mengikuti setiap firman yang disampaikan, satu demi satu dia kerjakan. Sampai akhirnya Tuhan berkati orang ini sedemikian rupa. Dia punya 6 gerai restoran Jepang di 6 mall terpisah saudara. Bahkan dia baru mempersiapkan diri untuk ekspansi ke kota-kota lain. Di titik itulah dia bercerita, dia mulai lupa. Dia lupa Tuhan dan dia mulai meninggalkan ibadah, dia mulai kayak beralasan. Saudara sepakat gak dengan saya? Jarak jauh tidak jadi masalah kalau hatinya. Tapi jarak jauh yang sama jadi masalah kalau hatinya berubah. Betul? Nah, capek yang sama gak masalah kalau hatinya. Tapi capek yang sama jadi masalah, bukan capeknya, tapi hatinya. See? Bapak ini bercerita, akhirnya dia alasan inilah, alasan itulah, dia nggak lagi ibadah lah, dia nggak lagi pelayanan lah, segalanya dia tinggalkan lah. Sampai tanpa sadar dia lupa saudaraku, dia sudah jauh sekali dari Tuhan. Di momen itulah Tuhan izinkan pandemi terjadi. Satu demi satu gerainya tadi itu ditutup saudaraku. Dia bercerita sampai harus makan dengan menjual rongsokan. Dia diizinkan jatuh sedemikian rupa. Pada titik terendah itulah saudara dia tuh ngalami berhutang sampai miliaran rupiah. Dia sudah gak tahu lagi what to do. Satu kali dia lewat lagi di gereja kita dan dia diingatkan Tuhan. Dia datang ke Pondok Daud dan di situ dia tersungkur, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia nangis sejadi-jadinya, dia ngomong, Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Aku lupa. Dari mana semuanya ini aku lupa. Di titik itu saudaraku, dia mulai bangun lagi. Dia mulai bangun kehidupannya dengan keadaan yang ya sudah begitu, saudara mau bagaimana lagi ya memang sudah hancur berantakan. Pelan-pelan dia mulai ikuti lagi satu-satu. Dia rajin beribadah lagi. Dan dia berkata, Tuhan dengan seberapa yang aku punyai, aku berjanji. Sama seperti Yakub ini saudara, dia berkata, kalau engkau memberkati aku, dari semua yang aku dapat, aku memberikan 1/10 buat engkau.
Apakah menurut saudara Yakub langsung tiba-tiba jadi kaya? Enggak. Dia ngalami prosesnya kok. Tapi hari itu menjadi satu lembaran baru di dalam kehidupan Yakub, di mana dia berkata, Tuhannya bapakku sudah bukan lagi Tuhan bapakku, tapi Tuhanku. Dan aku tidak mau lagi berjalan dengan kekuatanku sendiri. Mulai hari ini, aku mau berjalan bersama dengan Tuhanku. Itu satu lembaran yang baru, saudaraku. Dia tidak lagi berjuang sendiri. Dan dia berkata betapa beratnya saudaraku karena alih-alih ngasih itu untuk persepuluhan, dia bisa ngasih itu untuk membayar hutang. Dia cerita saudaraku. Up till now, kisah ini sudah berlanjut by the way, Tuhan berkati dia saudara. Dia sudah punya 2 gerai restoran Jepang yang amazingnya dengan 2 gerai ini penghasilannya lebih dari 6 gerai yang dia dapatkan sebelumnya. Tahun ini saya, karena orang Solo saudaraku, beberapa tahun lalu saya menceritakan kisah ini di Solo. Kebetulan ada yang kenal orangnya dan cerita. Orangnya ngomong, tahun ini saya buka 2 gerai lagi katanya. Dan dia bercerita saudaraku, pas di akhir tahun lalu ya saudara, dia bercerita hutangnya sudah hampir lunas. Semua berproses, nggak ada yang instan saudaraku. Tapi ketika engkau meluruskan hatimu, fokusmu, dia yang utama, dia sumbernya, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Harusnya seperti itu saudara. Jadi jangan ngasih persepuluhan hanya ikut-ikutan ya. Harus tahu ya, esensinya harus nangkep dulu ya. Sehingga saudara nggak kepaksa. Saudara juga jangan ngasih persepuluhan karena takut. Katanya kalau nggak ngasih perpuluhan nanti nggak diberkati Tuhan. Jangan. It's a deal between you and your God. Nah, karena kita udah sampai sini boleh saya lanjutkan lagi sekarang teknisnya. Buat saudara yang baru pertama kali hadir, adakah boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Congratulations yang baru pertama kali hadir. Congratulations saudaraku, saudara hadir pas khotbahnya ini. Tapi ikuti nanti bulan-bulan selanjutnya gereja kita tuh ganti topik terus. Pas aja saudara datang pas khotbahnya tentang persepuluhan. Congratulations aja kalau buat saya saudara. Tapi buat saudara yang belum pernah memberikan persepuluhan atau saudara memberikan persepuluhan tapi saudara bingung nih gitu. Persepuluhan tuh gimana konsepnya? Oke ya, saya tuntun ya saudaraku, ada 4. Yang pertama, persepuluhan menjadi yang sulung. Artinya dipersembahkan sebagai prioritas bukan sisa-sisa dari pengeluaran. What do you mean pastor? Artinya gini saudara, setiap saudara terima berkat, langsung saudara ambil 1/10 untuk persepuluhan. Buat saudara yang adalah profesional ataupun karyawan ini lebih mudah. Karena clear kan, maksudnya oke, terima berkat sekian ya saudara ambil 1/10 udah gampang langsung dikasih. Tapi buat saudara yang adalah bisnismen, apalagi sebagian dulu pernah tanya sama saya, pastor, saya tuh tiap hari pendapatannya tuh harian. Bahkan tiap hari bisa beda-beda. Nah untuk yang seperti itu, saudara cari caranya saudara, intinya gini saudaraku. Kenapa persepuluhan itu menjadi yang pertama? Karena nomor 1, itu jadi prioritas. Tuhan lebih dulu. Konsep utamanya tuh itu Pak. Dia prioritas. Karena dia prioritas, next berikutnya, dia jadi menentukan arah hati. Maksudnya gimana pastor? Maksudnya gini saudara. Jangan karena saudara udah ngasih 10% terus saudara gini, yang 90 terserah saya. Saya pakai dugem, saya pakai apa, saya pakai judi, saya pakai apa, terserah saya. Yang penting kan gereja tahu 10% aja beres kan. Saya tuh kadang kalau ada jemaat yang ngomong gitu, saya tuh ketawa loh saudara. Seperti apa sih pemikiran? Saudara, 10% saudara kasih buat Tuhan, itu artinya saudara mengakui
90%-nya digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Jangan dipakai yang aneh-aneh. Justru karena itulah diprioritaskan. Nih yang ketiga ya, dia menguduskan sisanya. Maksudnya gimana? Dia jadi mengingatkan saudara. Ini milik Tuhan. Tuhan pemilik, kita pengelola. Lah ya enggak boleh, jangan dipakai buat mabuk-mabukan. Jangan terus saudara pakai malah judol. Judi online. Yang penting saya udah persepuluhan pastor. No. Make sense? Boleh ya? Nangkap ya? Yang kedua, yuk. Yang kedua. Persepuluhan diberikan di rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 tadi. Berikan ke rumah perbendaharaan supaya ada roti. Maksudnya saudara maksud gak? Ada roti apa? Untuk semuanya ini bisa berjalan, semuanya itu membutuhkan pendanaan Bapak Ibu. Supaya terus firman itu diberitakan. Makanya persepuluhan diberikan ke rumah perbendaharaan. Gereja lokal. Oke. Jangan berikan persepuluhan saudara ke saya. Saya garis bawahi. Biar enggak ini. Persepuluhan dikasih ke siapa? Gereja lokal. Oke. Buat saudara yang in case ada di tempat ini, pastor, saya bukan jemaat gereja keluarga Allah. Tapi saya sangat diberkati di gereja keluarga Allah. Boleh enggak saya ngasih persembahan? Boleh. Tapi persepuluhan kasih ke gereja tempat saudara berjemaat. Bertumbuh di sana, makan dari sana, dan bertumbuh rohanimu dari sana. Kok pendeta ini agak lain ya? Loh, saya juga gak mau kesalahan saudara. Perkara saudara mau suka-sukanya saudara, saya juga gak tahu. Ngecek juga enggak gitu. Tapi saya juga gak mau mengajarkan yang salah. Berikan itu di rumah gereja lokal tempat engkau bertumbuh. Tapi saya jengkel sama pendetanya, pastor. Itu enggak urusan saudara jengkel, enggak jengkel dengan pendetanya. Itu urusan kebenaran firman Tuhannya. Ini kadang jemaat tuh lucu-lucu soalnya saudara. Saya tuh heran. Ada juga yang udah pastor biarin saya ngasih persepuluhan ke yatim piatu. Saya tuh ngerti saudaraku, saya udah pernah menjelaskan yang ini ya. Zaman bangsa Israel tuh ada 3 macam persepuluhan. Jadi saudara jangan debat saya dan saudara bilang tuh ada ayatnya. Ya betul memang. Jadi zaman dulu itu ada 3. Persepuluhan saudara sekarang cuma 1. Zaman dulu 3. Nah loh habis malahan saudara. 1 ke rumah perbendaharaan, 1 kepada yatim piatu, janda miskin. Janda miskin saudaraku. Garis bawahi. Dan yang ketiga adalah untuk acara-acara khusus. Di zaman itu ada yang namanya pondok daun, apa segala macam. Nah itu untuk itu saudara. 3. Jadi biar saudara juga enggak salah ya nanti. Berarti gimana pastor kalau saya mau ngasih untuk yatim piatu masa enggak boleh? Boleh, tapi itu bukan persepuluhan. Senggol kiri kanan, kenapa sih enggak dijalanin aja yang benar gitu. Kok suka-sukanya sendiri gitu. Ikuti gitu saudara. Seperti apa aturannya tuh diikuti gitu. Oke ya? Oke ya? Oke kita lanjut lagi biar penangkapannya gak salah. Yang ketiga, persepuluhan dikembalikan dengan sikap hati yang baik. Jujur. Dengan ketaatan. Udah saudara, gimana ngomongnya? Gak usah tawar-tawaran. Tahu saudara ngasih berapa penghasilan saudara saya nggak tahu. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Mau saudara, pastor sayang
Masa penghasilan saya 1 M, enak aja gereja dikasih 100 juta. Saya kasih 10 juta aja ya pastor. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Boleh gak sih? Yang penting hatinya ini bersih gitu loh saudaraku. Udah saudara jujur aja sama Tuhan, saudara pokoknya lurus sama Tuhan, saudara taat titik. Ikuti aja. Apa yang Tuhan ajarkan ikuti. Udah gak usah Tuhan, saudara tuh gak usah gak usah ditrik gitu. Gak usah diakal-akalin gitu saudara. Ya udah saudara pokoknya di hadapan Tuhan yang utama itu justru malah hati kok. Kalau nanti malah justru yang hatinya ini malah apa ya saudaraku, sayang, kalau buat saya sayang. Saudara pokoknya berurusan aja dengan Tuhan. Yang penting saudara jujur aja, saudara terbuka aja, saudara taat aja, gak usah dimanipulasi gitu. Yang terakhir ya, yang keempat ya, soal persepuluhan ini. Persepuluhan adalah komitmen konsistensi. Dia bukan coba-coba, dia bukan tergantung naik turunnya gaji saudaraku. Dia adalah sebuah covenant. It's a lifestyle. It's a choice. Dari sini, hari ini, boleh sama-sama tarik nafas. Saya bersyukur saudaraku. Gak ada lagi kecurigaan ya, gak ada lagi. Semuanya bisa memahami, biar diluruskan. Nanti kalau saudara bingung mau jelasin daripada salah, saudara kasih aja YouTube-nya gitu aja sudah beres. Saya mau diserang juga gak apa-apa, ya sudah. Mau diperkarakan apanya ya sudah. Yang penting bagian saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajarkan kebenarannya. Yang melakukan saudara tidak ada paksaan. Sepakat? Bangkit dulu yuk. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sungguh ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Betapa hatiku, biar hati yang seperti ini yang dijaga Tuhan. Ucapan syukur, knowing that you have been so good to us. Knowing that without you, tanpa engkau kami gak bisa apa-apa. Sekali lagi yuk, Bapak Ibu sama-sama yuk katakan yuk. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Thank you Jesus God. Dengan semua kekurangan, keterbatasan kami, Kau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap mengasihi kami, itu sebabnya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
seumur hidupku. Yesus Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, tuntunanmu sempurna. Kami bersyukur Kau terus mengingatkan dan menyadarkan kami. Biar hari ini, hati ini Tuhan, terus dibersihkan, terus dimurnikan. Less of me and more of you.